Pertama itu tetap kuliah, Unires, baru organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Oke, di episode kali ini kita kembali bersama mahasiswa IMAPS nih. Di sini Sabrina sedang bersama dengan Edi ya. Iya. Oke, Edi apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Sabrina. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan yang akan kita obrolin nanti nih, pengen dong kenalan dulu nih ke kamera gitu biar teman-teman kenal sama Edi. Gitu. Oke, kenalin teman-teman, namaku Ditya Dwi Edi Setiawan Aulia dan aku biasanya teman-teman manggil juga Edi. Aku angkatan 21 di IMAPS, kemudian aku juga terutama tinggal di Unires begitu. Oke, sebelum kita menuju ke Unires yang menarik banget nih, boleh tahu dong Edi ini kenapa sih waktu itu kok milih IMAPS gitu? Kenapa kok masuk UMY khususnya milih jurusan manajemen di program internasional gitu? Oke, sebenarnya IMAPS itu bukan tujuan utama ya, cuman tetap masuk prioritas juga. Tapi awalnya aku masuk UMY itu ambil kedokteran. Udah kedokteran sendiri itu aku ngambil 4 kali, tapi ternyata kedokteran bukan rezekiku ya. Tapi akhirnya di pilihan ketiga itu aku milih IMAPS dan alhamdulillah masuknya ke IMAPS begitu. Oke, itu emang kamu tertarik sama manajemen dan bisnis gitu atau gimana kok akhirnya di pilihan ketiga setelah prioritas utama kamu kedokteran itu milihnya IMAPS gitu dibanding inter yang lain? Awalnya dengan kata manajemennya itu, jadi kayak aku tertarik sama ini manajemen nih, apalagi kalau misalnya kelas internasional kan, jadi pasti ada sesuatu yang berbeda nih sama manajemen yang reguler. Jadi kayaknya kalau misalnya yang internasional lebih menarik gitu, makanya aku milih yang internasional juga. Oke, tadi yang menarik kan kamu ada sebutin nih, kamu kan di Unires, berarti angkatan 21 di Unires, berarti kamu udah kayak jalan hampir 2 tahun ya di Unires ya? Iya, kurang lebih. Iya, 1,5 tahun lah gitu. Kenapa sih kamu mutusin untuk tinggal di Unires? Karena kan dari yang aku tahu ya, di Unires itu kan ada berbagai peraturan, kemudian ada berbagai kegiatan dari Unires juga gitu. Mungkin boleh diceritain kenapa sih kamu milih Unires dan apa aja kegiatan kamu di Unires gitu? Awal mulanya itu kan emang aku dari pondok ya, jadi kalau misalnya terjun langsung ke kos kayak gitu dari aku sendiri belum siap. Jadi kalau misalnya manajemen waktu itu manajemen uang dan keuangan dan waktu, mungkin kalau uang masih bisa untuk manajemen sendiri, cuman kalau misalnya waktu dari aku pribadi belum sanggup karena pasti nanti banyak molornya dan nanti segala macam lah bikin berantakan. Cuman ternyata UMY itu menyediakan fasilitas yang itu asrama untuk mahasiswa gitu. Jadi untuk ini nggak harus dari yang pondok, nggak harus dari pondok alumni pondok, tapi teman-teman reguler biasa yang pengen masuk aja ke asrama mahasiswa itu bisa. Jadi kalau sebenarnya di asrama asrama UMY atau Unires ini tuh nggak begitu ketat. Jadi karena aku emang basicnya pondok dan masuk ke Unires itu sebagai wadah aku untuk berkembang di asrama, ternyata nggak begitu menegangkan ya yang teman-teman pikirin kayak gitu. Jadi nggak terlalu harus ini harus itu, nggak strict banget kayak gitu. Ternyata wah kalau dibandingin dengan pondok jauh banget keleluasaannya gitu. Oke. Terus kan kalau di Unires itu kan ternyata tadi kamu bilang nggak terlalu ketat gitu ya. Itu mungkin yang membuat kamu masih nyaman di Unires sampai sekarang. Dan mungkin kayak faktor-faktor kalau misalnya harus ngekoser kamu harus bangun pagi, belum nanti kelas jam berapa, harus ada tambahan mengerjakan tugas dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya kamu ngekos sendiri takut nggak bisa manage waktu, nggak bangun. Itu yang ditakut ini ya. Kalau di Unires pasti ada kegiatan dari pagi ya, sholat subuh bersama gitu ya dia. Oke, mungkin bisa disebutin kegiatan harian yang misalnya regularly dilakukan, sholat subuh bersama atau apa gitu. Oke, mungkin dari awal dulu aja ya. Dari awal, terutama aku sebagai pengurus di Unires itu sebagai ASR. ASR itu asisten senior residen. Jadi memang tahapan di Unires itu pertama residen. Residen itu untuk maba. Jadi angkatan terbaru yang masuk ke UMY itu masuknya lewat
masuknya dinamakan residen. Nah, kalau misalnya mau lanjut ke step atau misalnya mau jadi pengurus, namanya asisten senior residen. Asisten senior residen itu membantu senior residen yang nanti menjadi pengurus. Nah, kalau misalnya mau lanjut lagi ke tahun ketiga, namanya SR atau senior residen. Dia memang utamanya sebagai pengurus di usroh. Usroh itu lorong, jadi Unires itu ada lorong-lorongnya. Itu setiap lorong itu ada ASR dan SR-nya. Jadi SR itu memang utamanya, tapi ASR cuma hanya sebagai pendamping dan membantu pelaksananya kegiatan. Nah, kalau misalnya mau lanjut lagi, itu nanti bisa SR 2 kali, jadi SR kemudian SR lagi, atau nanti bisa jadi pembina. Pembina ini tahapan paling atas yang bisa kita ambil di Unires. Tapi di atasnya lagi itu ada namanya pengasuh, tapi pengasuh itu kan memang udah harus dosen seperti itu. Cuman kalau misalnya pembina ini bisa jadi mahasiswa. Itu kalau tahapan dari struktur Uniresnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari kegiatan awal itu, karena aku sebagai pengurus ya, jadi memang di hari pertama atau misalnya dari sholat subuh itu memang ada kita sebagai pengurus kewajibannya untuk membangunkan residen. Jadi kalau bisa nih ya, itu setengah jam sebelum sholat subuh itu harus juga dibangunin, lampunya dinyalain, kemudian diminta kalau misalnya ada waktu sholat tahajud, kemudian ya dibangunin semua sampai waktu sholat subuh tiba. Udah sholat subuh, habis kegiatan itu ada namanya tadarus. Habis sholat subuh tadarus, kayak halakoh kecil kayak gitulah. Di setiap usroh itu ada kayak pengembangan Islami. Jadi nanti bisa tahsin, bisa tahfiz atau misalnya nambah hafalan. Itu memang udah ada apa yang harus kita lakuin gitu. Udah ada data-datanya seperti itu. Kemudian sampai mentoknya jam 6. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam habis sholat subuh sampai mentok banget maksimal jam 6, terus persiapan kuliah. Jadi nggak mungkin nanti kuliah yang jam 7 mepet-mepet banget gitu kan. Biasanya banget sebelum perkuliahan atau misalnya di akhir-akhir sesi halakoh itu ada apa, kalau bahasa Inggris tuh namanya apa, kalau kata bahasa Inggris tuh namanya vocab. Iya, vocabulary. Nah, ada bahasa Arab. Iya, ada vocabulary kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab namanya bisa mahfuzah juga bisa. Jadi pengembangan bahasa di situ juga bisa dilakuin di Unires sendiri, bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris sampai jam 6 maksimal, terus jam 7 sampai sore dan maghrib itu perkuliahan biasa, terus mentoknya jam 6. Jadi maghrib itu teman-teman residen dan terutama pengurus juga bisa, itu juga sebelum maghrib itu sudah hadir di Unires, karena untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah kan, karena itu nanti juga ada absensinya. Kayak gitu. Tapi nggak stagnan. Misalnya Edi hadir terus Fulan nggak hadir kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi hanya sebagai, karena memang sholat maghrib kan kewajiban ya. Jadi kalau bisa memang sholat maghrib itu berjamaah di Unires seperti itu. Habis sholat maghrib terus tadarus lagi, halakoh seperti biasa, halakoh sama yang subuh tadi sampai jam 7 doang. Jadi habis jam 7 terus nanti habis sholat isya teman-teman bebas mau nyari makan, mau ngerjain tugas, benar, mau nggak ngapa-ngapain juga boleh gitu, sampai nanti mentok banget jam 10 ya. Itu harus balik ke Unires. Udah harus balik. Kalau misalnya mau ngerjain tugas di kafe kan biasanya ya, jadi diingat juga waktunya biasanya jam 10. Jam 10 itu gerbang itu sudah ditutup. Sebenarnya bisa masuk. Teman-teman residen mau pengurus itu juga sebenarnya bisa masuk. Tapi ada syaratnya, yaitu ngasih KTM atau KTP. Jadi sebagai kunci lah untuk bisa masuk. Masuk bisa, tapi nanti subuhnya ngambil KTM-nya itu di pembina. Jadi memang ada pressure kan pasti kalau mau ngambil KTM gitu. Jadi ini nggak begitu menakutkan apa yang teman-teman dipikirin mungkin ya nanti ya. Tapi karena
karena memang basicnya ini asrama dan untuk mahasiswa, jadi sangat leluasa untuk tinggal di Unires itu. Kalau untuk tadi terkait hafalan yang tadarus bersama itu, ada pembina yang menjaga gitu supaya tetap berjalan, atau emang kalian tuh secara masing-masing secara individu tuh udah aware sehingga itu tanpa harus diminta itu udah berjalan dengan maksimal gitu. Ini menariknya nih. Jadi kalau misalnya 1 minggu nih ya, hitungannya 1 minggu. Selama 1 minggu itu teman-teman residen itu ada kewajiban untuk menyetorkan hafalan. Jadi kalau nggak salah sekitar 1 sampai 2 kali. Nah, selama 1 minggu misalnya dia nyetorin 1 atau 2 kali. Sisanya ngapain? Dia bisa tahsin. Tahsin itu jadi nanti ada pembekalan dari SR ASR untuk pembekalan ke residen. Misalnya baca surat, misalnya nih ya, misalnya dalam ayat tersebut ada hukum apa aja, misalnya kayak gitu. Jadi ada pembekalan untuk residen. Selain ada tahsin dan tahfiz atau tambah hafalan itu, ada namanya AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Itu juga diterapin di Unires. Jadi kita juga ada pembekalan untuk teman-teman residen, bahwasanya Muhammadiyah itu seperti apa sih, terus pergerakannya seperti apa kayak gitu. Jadi secara intens setiap hari kita memantau dari SRAS-nya sendiri, begitu. Oke, tadi kan ada disebutkan kalau Edi ini jadi pengurus nih di Unires. Itu ada seleksinya nggak sih gitu? Wah, ini nih. Sebenarnya waktu tahunku ada, dan itu menurutku lumayan ketat ya untuk seleksinya tersebut. Aku ngelewatin seleksi kalau nggak salah ada sekitar 4 seleksi plus 1 wawancara. Jadi kita dikasih, memang ada formnya kayak gitu. Misalnya ya kayak seleksi biasa lah, misalnya seleksi tulis kayak gitu misalnya. Seleksi tulis sudah terlaksana belum? Kalau misalnya sudah terlaksana, sudah tanda tangan. Itu memang kalau bahasa Jawanya diworo-woro ya. Iya. Sudah dikasih tahu sebelumnya kalau bakal ada seleksi untuk menjadi SRA, untuk menjadi ASR loh, sampai dari tanggal segini sampai tanggal segini. Terus nanti pengumumannya tanggal segini. Emang ada seleksinya. Oke, dan kamu akhirnya berhasil ya jadi ASR di Unires gitu, alhamdulillah. Tapi kalau dari kegiatan yang kamu ceritakan memang nggak strict ya, cuman menurut aku pribadi itu lumayan kamu membutuhkan waktu gitu. Jadi kamu harus arrange waktu kamu dalam sehari supaya kamu masih bisa kuliah, masih bisa mengerjakan tugas, masih bisa mengurus apa yang harus kamu lakukan di Unires. Belum lagi kalau misalnya kamu ikut organisasi juga. Nah, gimana sih kamu balance nih antara kuliah, organisasi, dan jadi pengurus di Unires gitu? Karena kan nggak mudah, apalagi dengan jam di Unires yang terbatas. Kamu harus pulang jam 10, nanti kalau pagi harus ada aktivitas dulu sampai jam 6 gitu. Mungkin ini karena aku sebagai mahasiswa IMEP juga ya, dan aku juga kali ini sebagai pengurus sebelumnya menjadi residen. Aku memang awal residen itu rada keteteran karena kaget ngelihat situasi kondisi ternyata mahasiswa seperti ini ya. Awalnya tuh aku kaget karena aku mikir mau ngambil organisasi ini itu mau diambil semua gitu. Ya, pengen menarik semuanya menarik. Cuman ternyata aku ngelihat kok 1-2 aja udah begitu padatnya gitu. Nah, untuk aku melihat bagaimana bisa nge-manage itu, sebenarnya aku patokannya ada di Unires. Jadi kalau misal pun ada kegiatan organisasi, misalnya rapat atau misalnya kegiatan organisasi apapun, itu yang memang yang diutamakan Unires. Jadi memang ada tahapan prioritas. Kalau di Unires itu pengasuh pernah bilang kalau nggak salah, pertama itu tetap kuliah, Unires, baru organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan kampus. Jadi kalau misalnya habis perkuliahan itu ada rapat, kalau misalnya berarti kura-kura ya. Ada misalnya habis kuliah terus rapat, tapi itu kepentok sama jam Unires sampai maghrib misalnya. Ya kita bisa ngikutnya setelah sholat isya, karena sholat isya kan bebas ya, kayak gitu. Jadi memang habis maghrib itu ada kegiatan yang tadi aku sebutin itu. Memang
apa ya, aku di organisasi memang patokannya tuh Unires. Kayak gitu sih. Tapi Jadi teman-teman di organisasi juga udah memahami ya pastinya ya. udah Kalau memahami. misalnya ada kewajiban dulu di Unires, jadi baru bisa join setelah Isya gitu. Benar. Pembina juga pernah bilang gini kok, udah teman-teman kalau misalnya ada kegiatan organisasi bilang aja anak Unires gitu. Nanti teman-teman yang lain juga paham kok. Dan aku nanggapin kayak gitu. Terus Paham juga tuh. paham juga ternyata. Oh ya, maaf ya Unires gitu. Oh iya ya udah seru balik kayak gitu. Oke. Nah, sementara tadi kan dari yang kamu udah kasih tahu nih ke teman-teman, kegiatan dari hafalan dan lain-lain itu kan belum kamu ada tugas gitu. Setelah hafalan kan kamu pasti juga harus menghafalkan, apalagi kamu ASR kan kamu pasti harus belajar dulu nggak sih? Benar. Supaya bisa ngasih pembekalan ke teman-teman residen, kamu harus belajar kan itu. Sementara pasti ada tugas kuliah yang kamu perlu kerjakan, terus belum nanti kalau ada ujian kamu juga perlu belajar gitu. Nah, sehari kan cuma 24 jam gitu. Maksudnya kamu bisa tetap gimana sih supaya kamu tetap bisa konsisten gitu, karena kan nggak mungkin nih kamu udah jadwal pembekalan ke teman-teman residen kamu belum belajar apa-apa kan, nggak mungkin gitu. Nah itu gimana sih kamu arrange waktu dalam sehari, biasanya kamu belajar untuk pembekalan, membantu pembekalan itu kapan? Karena memang kita kegiatan aktif untuk mengajar itu cuma 2 jam ya, pagi sama yang malam. Kalau misalnya pagi itu sebelum subuh, jadi waktu subuh, abis subuh kita masih ada space waktu sekitar 15 menitan untuk mempersiapkan apa yang harus diajarkan kayak gitu. Karena memang kalau misalnya dari residen untuk ke ASR itu tidak jauh beda yang materi yang akan diajarkan nanti. Jadi istilahnya kayak waktu nanti aku misalnya ngajar ke anak-anak, ke teman-teman residen, kayak murojaah aja, kayak ngulang dari waktu aku residen gitu. Jadi nggak begitu harus ngulang dari nol banget, cuman tinggal baca lagi. Oh ini kemarin waktu diajarin waktu residen nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya habis maghrib masih ada sisa waktu sekitar 15 menit lagi untuk materi, untuk mengajarkan. Jadi aku masih bisa baca dulu sebelumnya kayak gitu. Dan terutama juga ASR itu, dan aku terutama juga aku di situ ngajar tentang bahasa Inggris. Karena kamu dari IMF juga, jadi ya tinggal baca aja kayak gitu, karena udah diajarin waktu residen gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman apa yang udah disampaikan oleh Edi ya, karena menurut aku pribadi nih, dengan kamu bergabung di Unires itu seperti ada batasan yang membuat kamu jadi tetap produktif gitu ya dia. Dan kamu juga tidak terdistraksi dengan hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan, yang kurang bermanfaat gitu. Aku rasa dengan teman-teman masuk Unires itu bisa banyak yang dipelajarin dari sisi keagamaan, jadi kita bisa lebih ingat ya kepada yang di atas gitu. Dari subuh harus ada sholat subuh berjamaah, ngaji, hafalan, belum nanti kalau ada kultum gitu ya tentunya ya. Maghrib juga ngelakuin hal yang sama. Menurut aku itu kegiatan yang sangat positif untuk menahan kita dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Jadi teman-teman yang mungkin kuliah jauh dari orang tua, mungkin takut nanti bisa terdistraksi kemana-mana, bisa join Unires ya dia. Benar banget. Waktunya bisa dialihkan untuk melakukan hal-hal yang lebih positif gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast nih, Di, ada nggak sih saran buat teman-teman yang mau masuk IMEPS nih, mungkin supaya teman-teman bisa join ke Unires gitu atau apa? Boleh silahkan disampaikan. Oke. Teman-teman sendiri bisa memahami tentang potensi teman-teman sendiri ya. Karena kalau misalnya teman-teman masuk IMEPS itu membutuhkan memang adanya setidaknya basic bahasa Inggris seperti itu. Nah, di Unires sendiri itu ada pelatihan, ada memang pembekalan untuk bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk bahasa itu ada. Jadi secara intens hampir setiap hari itu Unires itu menyediakan wadah untuk teman-teman residen terutama itu bisa belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi masih linear lah untuk belajar di IMEPS dan asrama di Unires seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kegiatan yang di Unires ini nggak terus yang membuat kamu jadi kehabisan waktu untuk macam-macam, yang justru malah mendukung ya. Dengan kamu di mahasiswa IMEPS, di sana kamu dibantu bahasa Arab, bahasa Inggris, malah itu tuh saling melengkapi satu sama lain ya gitu. Bukan malah membuat kita jadi kayak nggak bisa keluar, nggak bisa apa tuh, enggak gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, jangan ragu-ragu kalau misalnya emang mau masuk Unires, terutama teman-teman yang masih SMA nih dan tertarik untuk masuk ke UMY ya Edi ya. Gitu. Oke, sampai sini aja podcast kali ini. Terima kasih banget buat Edi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Itu aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.